Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saung Raden. Pada pagi ini kami sedikit berbagi pengalaman tentang budidaya tanaman sayuran di atap rumah atau di atas dak. Ya, tanaman yang kami tanam nanti adalah tanaman kangkung dan tanaman pokcoy dan selada. Dengan bahan dasar adalah styrofoam. Barang-barang bekas yang tidak digunakan dapat kita manfaatkan sebagai salah satu cara budidaya tanaman sayuran di atas rumah. Ini ada yang bertanya, styrofoam ini kami dapatkan beli atau dari mana? Ya, saya informasikan kami mendapatkan ini dari TPS, tempat pembuangan sampah yang dikumpulkan. Ya, ini masih bersih, ya masih bersih walaupun ada di TPS, tapi dipisahkan. Yang kami gunakan adalah styrofoam bekas buah. Ya, kenapa bekas buah? Karena kita tidak lagi membolongi bagian bawahnya, karena di bagian sisinya sudah ada lubang ya, untuk sirkulasi air. Mungkin itu gambarannya. Apapun styrofoam bisa digunakan sebetulnya. Bibit yang kami lakukan adalah ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara bibit disemai di styrofoam. Medianya yang kami gunakan adalah sekam bakar dengan pupuk kandang ya. Kenapa kami menggunakan sekam bakar? Agar nanti saat pengambilan bibit tanaman tidak terlalu rusak ya. Contohnya seperti kayak gini, kita ambil dan mudah. Tapi kalau kita menggunakan tanah ya, nanti banyak akar yang putus. Yang kedua adalah kami juga nyemai menggunakan rokul ya, seperti kayak gini. Nah, ini biasanya kami tanam dengan cara hidroponik ya, menggunakan rokul. Kemudian ada pertanyaan, kenapa Pak saya nanam tidak tumbuh? Terkadang masyarakat tidak melihat di kemasannya. Yang paling penting adalah kadaluarsanya. Nah, langkah yang pertama adalah pencampuran media tanam ya. Media tanam yang kami gunakan adalah tanah merah, kemudian pupuk kandang kambing dan sekam, atau juga menggunakan tanah dengan sekam ayam aja ya kan. Ketiga bahan tersebut kita aduk menjadi satu ya, sampai merata. Berapa ukurannya? Yang kami gunakan adalah 1 bagian sekam, setengah bagian pupuk kandang, dan setengah bagian tanah. 1 ember sekam, setengah ember pupuk kandang, dan setengah ember tanah. Jangan lupa diaduk merata sampai merata. Baik, langkah yang keempat adalah penanaman. Teknik penanaman pokcoy, selada, dan samyong. Caranya seperti kayak gini. Yang pertama adalah kita lubangi ya medianya, kemudian kita tanam bibitnya. Nah, cukup seperti kayak gitu. Kemudian jaraknya seberapa sih? Saya mengukurkan jarak 5 jari lengan saya. Baik, untuk penanaman kangkung ya, caranya baik, untuk tahap terakhir yaitu panen ya. Untuk teknik panen di atas dak ada 2 cara.
ialah dengan cara dipotong, ya. Lihat. Nah, ini untuk tanaman pokcai, selada, dan samyong dengan cara teknik dipotong seperti kayak gini. Untuk tanaman kangkung ada dua cara panen. Yang pertama adalah dengan teknik dipotong, yang kedua dengan teknik dicabut, ya. Bedanya apa? Kalau dengan cara dipotong 2 kali bisa panen. Kalau ditalang bisa panen 3 sampai 4 kali, ya. Teknik dipotong seperti itu. Nah, ini dengan teknik dipotong, kemudian jarak antara potongan ini, ya, itu 3 sampai dengan 5 cm. Ini. Kedua adalah dengan teknik dicabut, ya, seperti biasa. Nah, ini dengan teknik dicabut, ya. Kita hanya 1 kali panen, kemudian ya seperti kayak gini. Kita kotor, ya. Teknik dipotong, kita menghasilkan 2 kali panen. Tanaman sayuran di atas dak, dari mulai semai sampai dengan panen. Nah, ini hasilnya, ya. Bisa dilihat, ya, teman-teman bisa mencoba di rumah bagaimana cara menanam sayuran di atas dak. Nah, ini sayuran-sayuran yang menurut saya cukup baik, ya, organik dan sangat menyehatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba.